Saya menyerah, Pak. Saya tanya tidak mau meninggalkan tempat ini, Pak. Permisi. Pak Dukun, terus ini gimana Pak Dukun? Pak Dukun! Pak! 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 Ya Allah, kenapa semua orang di sekitarku jadi menderita kayak gini? Lo ngapain lagi sini, ha? Hah? Anak sial tau gak? Pergi sana lo! Saya mulai terganggu. Sudah mulai terganggu. Seperti apa gangguannya? Dia nggak mengganggu saya, tapi mengganggu orang-orang sekitar saya. Mereka kayak menjauh ya dari kamu ya? Iya. Oh, memang dia posesif ya, Roy? Iya. Bisa diusir nggak nih, Roy? Saya tidak akan melakukan pengusiran di sini karena saya melihat ada ikatan yang masih belum selesai. Pak! Papa! Pak! Aku tahu nih, ini pasti ulahnya teman setan kamu. Suruh dia lepasin sekarang! Pergi! Sekarang, keluar lo sekarang! Keluar! Pak, Papa nggak apa-apa. Apa nggak apa-apa? Pak. Pergi kemana lagi tuh anak? Aduh Papa nih, udah bagus dia pergi. Jadi kan nggak bikin kita susah lagi. Emang kalau dia pergi lantas hantu-hantu di rumah ini ikut pergi sama dia? Ya paling nggak aku udah nggak enak lagi ngeliat mukanya tau nggak? Syukur-syukur dia nggak balik lagi. Saya capek Pak Ustadz, harus kayak gini terus. Saya dihantu-hantuin terus. Apalagi sekarang keponakan saya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya yang dituduh jadi penyebab kematian ponakan saya. Karena saya sering main sama makhluk-makhluk itu Pak Ustadz. Sekarang gini, kamu sudah sholat? Kalau kamu belum sholat, gimana Allah mau melindungi kamu? Coba kamu tunaikan sholat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Insya Allah, semua masalah ini akan berakhir. Mama kangen banget sama kamu, Dek. Siapa kamu? Tia! Astaga, Tia! Tia! Kamu kenapa, Tia? Saya sendiri sih berharap Mbak Gia dengan adanya kamu punya kedekatan dengan makhluk gaib ini, ketakutan kamu jangan berbuah menjadi ilmu-ilmu yang hitam ya. Jangan salah ketemu orang, jangan salah konsultasi ya. Apalagi kan alhamdulillah berhijab nih. Maksudnya lebih kuatkan lagi usahanya untuk lebih tenang dirinya. Kalau kan tadi Roy bilang katanya jam 12 malam kamu jadi orang yang berbeda gitu. Ya, karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda jadi nggak tenang ya. Betul. Jangan, pergi. Tia, ini Papa, Tia. Sayang. Tia. Sayang, ini aku suami kamu. Sayang, kamu kenapa? Tadi aku lihat ada anak kecil di sini. Nggak ada apa-apa kok. Itu cuma halusinasi kamu aja. Halusinasi gimana? Jelas-jelas aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Nggak beres di rumah ini. Nggak bisa dibiarkan.
Keponakan saya itu emang bawa sial Pak Ustadz. Saya sekeluarga menderita gara-gara dia. Jangan-jangan itu bapaknya meninggal gara-gara dia juga. Astagfirullah, istighfar Pak Aldi. Tidak boleh bicara seperti itu. Aduh, Pak Ustadz nggak ngerasain sih gimana penderitaan saya. Yaudah terus gimana? Pak Ustadz bisa nggak ngusir hantu-hantu itu dari rumah saya? Sampai Pak Ustadz. Baiklah, insya Allah nanti malam saya ke rumah ya Pak. Iya ya. Insya Allah Pak. Saya tidak bisa janji apa-apa, tapi akan saya coba. Yes. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Mau Gea. Mau apa kamu dari Gea? Aku mau berteman sama Gea. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustadz, gimana? Di rumah ini udah gak ada setan lagi kan? Insya Allah. Asalkan kita sebagai manusia tidak mengganggu keberadaan mereka. Mereka pun tidak akan mengganggu keberadaan kita. Dan satu hal lagi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz. Sekarang setan-setan itu udah pada pergi semua. Gak ada lagi yang bisa gangguin saya. Maka jangan macam-macam sama saya di rumah saya. Saya yang berkuasa di rumah ini. Apaan sih? Ada apaan sih? Papa lihat penampakan kuntilanak di cangkir itu. Kuntilanak? Lo bukannya kata Ustadz, setan-setan tuh udah gak ada di rumah ini? Papa juga nggak tahu. Aduh, Ustadz ini gimana sih? Katanya hantu itu nggak bakal datang lagi. Tapi ternyata mereka masih ada, Ustadz. Pak Aldi harus sabar. Pasti ada jalan keluarnya. Tenang dulu Pak. Tenang gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz sih nggak ngerasain. Kami butuh solusi, Ustadz. Pak Aldi, apakah Bapak dan anak-anak Bapak sudah melakukan sholat? Kalau memang belum, cara menangkal makhluk gaib adalah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kalau aku sendiri ya, kembali lagi dalam pola pikir kita juga gitu. Karena banyak sekali beberapa teman-teman aku juga punya teman-teman kecil yang sampai sekarang tidak perlu dijauhi, tidak perlu dibuang, tidak perlu dihindari gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, dan itu benar. Jangan sampai akhirnya jadi hal-hal negatif cuma karena kita merasa kita punya makhluk yang bisa menemani kita, mengerti kita, tapi belum tentu menjadi nyata untuk orang lain. Akhirnya ya, rumah lo tuh bebas dari hal-hal yang kayak... Udah, gak usah dibahas ya. Oh iya, sorry ya. Ayo Jennifer, kamu bisa? Bisa? Coba-coba. Ih, kamu udah pinter ya. Ih, pinter banget. Ayo lagi, Bu. Ayo. Bisa. Bisa, yeay. Bisa. Lagi, Jennifer. Bisa. Alhamdulillah,
Akhirnya sekarang aku terbebas dari makhluk-makhluk itu. Tapi benar kata Pak Ustadz pernah bilang, kita itu emang hidup berdampingan sama makhluk Allah yang tak kasat mata. Dan kita nggak bisa benar-benar ngusir mereka. Kecuali kalau kita bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah pasti kita bebas dari gangguannya.